Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GBI Medan Plaza, dimanapun hari ini kita mengikuti ibadah FA melalui live streaming. Kiranya Tuhan boleh melawat kita, setiap kita boleh dikuatkan, jiwa kita ditenangkan. Biar hari ini kita yakin di dalam segala keadaan bahwa Dia tetap Allah yang memelihara dan melindungi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, ini kami Bapa, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, untuk menikmati segala kasih setia-Mu. Di tengah keadaan yang tidak baik secara manusia, kami tidak lari ke tempat yang lain, tapi kami lari kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan kami dan yang akan membangkitkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memulai ibadah FA kami. Haleluya, amin. Mari bersama kita katakan, burung pun kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memiliku Tuhan, semua malaikat pun tahu. Untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari umat Tuhan katakan, burung pun kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memiliku Tuhan, semua malaikat pun tahu. Untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku kan berlari
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Biar iman kami bertumbuh ya Tuhan. Iman kami kuat waktu kami percaya firman-Mu. Haleluya. Oh, lawat setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Oh, lawat setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kasih kuasa kekuatan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ya Allah yang hadir atas setiap rumah tangga demi rumah tangga yang mengikuti ibadah FA ini ya Tuhan. Lawatan-Mu nyata, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang berkekurangan Tuhan perkaya di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sangat sederhana untuk boleh menjadi berkat, kesaksian beranak-Mu di tempat ini. Bagi-Mu segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun hari ini Bapak Ibu berada untuk mengikuti FA yang ada. Di awal bulan ini Tuhan memberikan kita satu tema, nah untuk kita perhatikan bersama-sama. Untuk kita berani menghadap takhta hadirat Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat setiap kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ini mengajarkan kita untuk kembali hidup dan berjalan dalam integritas, di mana saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan keberanian, dengan integritas kita boleh menghadap Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa sangat penting untuk kita penuh keberanian menghadap hadirat Tuhan? Kehidupan kita ini persis apa yang dialami oleh Esther. Di dalam Esther 2 ayat yang ke-12 dicatat di sana bahwa selama 12 bulan Esther ini disembunyikan. Esther ini dipersiapkan. Esther ini diberikan wangi-wangian untuk bertemu raja pada waktu itu. Yang menggambarkan Tuhan Yesus sebagai raja, itu adalah gambaran kitab Esther. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya COVID-19 ini lebih kurang selama 12 bulan. Sepertinya kita disembunyikan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatunya itu sepertinya di-restart kembali, diulang kembali. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah 12 bulan lebih kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kita disembunyikan, dipersiapkan oleh Tuhan. Esther ketika disembunyikan selama 12 bulan, dipersiapkan selama 12 bulan, itu tidak membuat dia semakin pahit, semakin tawar dan kehilangan tujuan. Tapi justru Esther ini keluar dengan semangat dan gairah yang baru. Saya melihat saudara yang dikasihi di FA, di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, COVID-19 yang mengambil waktu kita lebih kurang 12 bulan ini, maka ada dua macam orang yang keluar dari sana, yang hadir dari sana. Yang pertama adalah
Mulai dari pandemi ini ada, maka gereja-gereja itu mulai beribadah dari rumah secara online. Maka apa yang terjadi setelah 12 bulan? Ada dua macam orang. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika pandemi terjadi mereka menangis, mereka berdoa dan mereka berkata, kapan kami bisa beribadah? Kapan kami bisa ke gereja lagi? Karena kami merasa kalau tidak ke gereja, tidak beribadah rasanya, belum bertemu Tuhan rasanya. Tetapi ada juga orang-orang pandemi ini membuat dan mereka berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini alasan untuk tidak gereja, ini alasan, dan berkata pandemi saya di rumah. Saudara, ini akan menguji hati kita. Saudara, pandemi ini membuat orang, ada yang semakin kuat. Ada yang berkata pandemi ini membuat kekuatannya semakin lipat kali ganda, 2 kali lipat setelah terpapar COVID. Tapi ada juga yang semakin lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang akan terjadi. Tapi biarlah COVID ini tidak membuat kita semakin lemah. Tapi biarlah tahun ini kita bangkit dari tawar hati, dari keputusasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Amsal 24 ayat 10 dengan jelas berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Biarlah hari ini keadaan boleh tidak baik, keadaan boleh sukar, tapi tidak akan menjadikan kita tawar hati. Biar kita tetap kuat, biar kita tetap semangat, biar kita tetap bergairah di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekuatan seseorang akan kelihatan pada masa-masa sulit seperti ini. Apakah kita tawar atau tidak? Saya berdoa sebentar lagi kita akan membuka FA secara onsite. Tidak ada yang tawar. Kita semuanya bergairah. Kita semuanya bersemangat di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Apa yang membuat kadang-kadang orang itu menjadi tawar hati? Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Keadaan-keadaan yang tidak baik, yang sepertinya buruk, yang tidak sesuai dengan hati kita, kita harus melihat. Mari ketika ada perintah kita lakukan, karena itu akan menjadi terang bagi jalan kita. Jangan tawar, jangan pahit, jangan kecewa, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ajaran itu adalah cahaya. Seringkali waktu kita diajar sama Tuhan, dilatih sama pemimpin rohani, kita tidak bisa terima. Justru itu akan menjadi terang bagi kita. Tapi banyak orang waktu diajar menjadi tawar. Biarlah hari ini, waktu Tuhan mengajar kita, keadaan mengajar kita, tidak ada yang tawar. Karena itu semuanya akan menjadi pengalaman bagi kita. Itu akan menjadi cahaya yang menerangi seluruh jalan-jalan kita. Bahkan dikatakan oleh Amsal, teguran itu mendidik dan itulah jalan kehidupan. Saya percaya di tengah masa yang sulit ini Tuhan menegur kita. Tuhan mengingatkan kita. Bahkan pemimpin rohani menegur kita. Orang di sekitar kita menegur kita. Tapi mari kita lihat bahwa semuanya ini bukan membawa kita kepada kebinasaan. Justru semuanya ini akan membawa kita kepada kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bangkit di tahun ini. Kuat di tahun ini. Berjalan bahkan berlari di tahun ini. Saudara, mungkin banyak orang belum berputus asa. Apa bedanya orang berputus asa dengan orang tawar hati? Mungkin saudara belum berputus asa karena berputus asa itu artinya adalah orang yang menyerah, orang yang berhenti, orang yang mundur. Mungkin saudara bukan orang berputus asa, tapi mungkin saudara orang yang sudah menjadi tawar. Apa bedanya putus asa dengan tawar? Orang berputus asa langsung kelihatan. Dia menyerah, dia mundur. Tapi orang yang tawar itu tidak kelihatan. Karena dia masih berjalan. Dia masih melakukan apa yang dia lakukan. Sepertinya masih ke gereja, masih melayani. Tapi dia tidak memiliki tujuan lagi. Apa yang dia kerjakan tidak memiliki nilai lagi karena dia tidak taruh hatinya di sana. Biar hari ini, walaupun kita tidak mundur, jangan sampai tawar. Di mana kita berjalan tanpa tujuan. Kita melakukan sesuatu tanpa nilai. Tapi biar kita bergairah. Kita memiliki tujuan yang jelas. Yang kita kerjakan, kita taruh hati kita di sana. Dan percayalah, maka yang kita kerjakan itu akan bernilai. Baik dalam pelayanan,
baik di dalam pekerjaan, taruh hati Anda di sana, taruh hati saudara di sana. Jangan menyerah, tekuni. Dan saudara akan melihat Tuhan menolong dan menjadikan kita berhasil dan beruntung. Apa yang harus kita lakukan untuk memulai tahun ini, untuk memulai bulan ini, di mana kita memasuki bulan yang ketiga? Apa harus kita perhatikan? Yang pertama, mari fokus kepada tujuan dan panggilan. Keadaan itu hanya iblis izinkan untuk mengarahkan, untuk mengalihkan pandangan kita dari panggilan dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya berdoa, biarlah keadaan-keadaan yang ada tidak mampu mengalihkan panggilan dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Mari belajar dari Yunus. Yunus ini adalah orang yang mencoba lari dari panggilan, lari dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan karena keadaan yang ada. Saudara lihat, kemanapun dia lari, maka keadaan itu terus mengejar dia. Sampai dia harus kembali menemukan apa yang menjadi tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mari hari ini fokus kepada panggilan, fokus kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dari awal. Jangan COVID ini menghentikannya, tapi kita berjalan di dalam Tuhan. Belajar seperti Yesus. Dia tetap fokus kepada tujuannya. Kalau Yunus keadaan yang tidak baik, yang tidak indah menurut manusia, itu membuat dia kehilangan fokus, tujuan dan panggilan. Lihat Yesus. Yesus itu diutus ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia dengan cara mati di kayu salib. Di akhir pelayanannya, hari terakhir dia pergi ke Yerusalem, maka orang Israel, orang-orang Yerusalem menyambut dia sebagai raja. Mereka membuka jubah mereka. Mereka mengambil daun-daun palem dan meletakkannya dan berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud, bagi raja. Dia disambut dan dipersiapkan untuk menjadi raja. Tapi Yesus tahu tujuannya bukan naik takhta untuk menjadi raja. Tujuan dan panggilan hidupnya naik kayu salib untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Keadaan yang luar biasa yang indah tidak membuat dia kehilangan fokus. Tidak membuat dia kehilangan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tidak membuat dia kehilangan tujuan hidupnya untuk menebus dosa umat manusia. Sekalipun ada pilihan untuk naik takhta mendapatkan kemuliaan, dia lebih tetap memilih naik salib untuk sebuah tujuan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Mari seluruh umat Tuhan yang ada di FFA fokus kembali kepada tujuan dan panggilan kita. Keadaan yang berat bahkan keadaan yang indah sekalipun tidak akan mampu menghentikan panggilan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mari taruh hati kita dalam apa yang kita kerjakan. Supaya ke depan ini kita bukan orang yang tawar, yang berjalan, mengerjakan sesuatu, tapi tidak memiliki nilai. Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, bangsa ini memang memuliakan namaku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Mari umat Tuhan dimanapun kita berada, engkau yang hari ini melayani, taruh hatimu di sana. Kerjakan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan. Percayalah Tuhan tidak berdusta, Tuhan tidak bohong. Bahwa pengharapanmu tidak akan sia-sia, masa depanmu itu gilang gemilang. Pegang janji itu, taruh hatimu di sana. Jangan menyerah. Engkau hari ini membuka usaha. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Kalau engkau dulu membuka usaha itu karena doa, karena dituntun Tuhan, keadaan menjepitnya, fokus kembali, taruh hatimu di sana. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu banyak melihat orang lain. Karena setiap orang punya panggilan di dalam kehidupannya. Mari saudara taruh hati kita. Sehingga kalau kita menaruh hati kita berbeda. Kalau kita gak menaruh hati kita, maka kita mengerjakan sesuatu itu asalan-asalan saja. Tapi kalau kita menaruh hati kita di sana, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, maka yang kita kerjakan itu akan memiliki sebuah nilai. Karena kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk memasuki lewat
bulan ini dan melewati tahun ini. Mari perbesar kapasitas saudara. Upgrade terus diri saudara. Karena besarnya kapasitas saudara, sebesar itulah Tuhan akan memberkati kita. Setiap kita punya kesempatan yang sama untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi yang membedakan adalah seberapa besar kapasitas kita. Air yang Tuhan sediakan yang berbicara berkat, itu cukup buat semua orang berlimpah-limpah. Tapi besarnya bejana yang kita siapkan, itu akan menentukan seberapa besar berkat yang akan kita terima. Belajar dari janda Sarfat. Janda Sarfat ini datang kepada Nabi, dia berkata, Nabi engkau tahu hambamu itu takut Tuhan. Sekarang dia mati dan meninggalkan utang dan anak-anakku itu menjadi jaminannya. Maka Nabi ini berkata, ibu apa yang kau punya? Ibu ini berkata, saya hanya punya minyak yang sedikit dalam buli-buli. Pergilah kepada tetangga-tetanggamu, kumpulkanlah bejana sebanyak-banyaknya dan tuangkan minyak itu. Maka apa yang terjadi? Ibu ini menuangkan minyak itu. Bejana yang satu penuh, dipanggil anaknya, bejana berikutnya. Diisi penuh, bejana berikutnya. Diisi penuh, bejana berikutnya. Diisi penuh. Kapan minyak yang dalam buli-buli kecil itu berhenti? Padahal bejananya besar, buli-bulinya kecil. Tapi asal dituang, berapa bejana pun selalu penuh. Sampai terakhir kali dia berkata kepada anaknya, mana bejana lagi? Anaknya berkata, ibu bejana sudah habis. Begitu anak itu berkata bejana sudah habis, minyak itu langsung berhenti. Minyak itu hanya memenuhi seberapa banyak bejana yang tersedia. Kalau hari itu hanya ada 10 bejana, maka mereka hanya menerima 10 bejana. Kalau hari itu tersedia 100 bejana, maka ada 100 yang mereka terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu hal yang indah dalam hal ini. Jangan lihat orang lain, lihat Tuhan. Jangan terlalu banyak memandang orang lain, pandang Tuhan. Ibu ini tidak melihat harta orang lain. Ibu ini tidak melihat keberhasilan orang lain. Tapi ibu ini melihat apa yang ada padanya. Hanya minyak yang sedikit dalam buli-buli. Jangan lihat hari ini keberhasilan orang. Jangan iri dengan apa yang orang punya. Lihat apa yang kau punya. Bawa itu kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan melakukan mujizat melalui apa yang kau punya. Mari saudara, hari ini datang kepada Tuhan. Perbaiki hatimu, fokus kepada tujuan. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, taruh hatimu, kerjakan segala sesuatu itu dengan penuh nilai. Jangan terlalu banyak melihat orang lain, lihat apa yang kau punya. Bawa itu kepada Tuhan, perbesar kapasitasmu. Engkau akan melihat mujizat Tuhan itu nyata dalam hidupmu dan keluargamu. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang menyerah dan mundur dan tawar. Tapi kita mulai melangkah, berkomitmen mengikut Yesus seumur hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, katakan bersama-sama. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rala besiandara la bara rara rala bara rara rala bara bara. Haleluya, 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 haleluya. Kira rala bara la besiandara rara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, rala besiandara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari lawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar keadaan yang ada, COVID-19 yang ada, seperti Esther selama 12 bulan mungkin terjadi dalam hidup kami, tidak membuat kami mundur, tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami tawar. Justru selama COVID-19 ini, kekuatan kami diperbaharui, semangat kami diperbaharui 2 kali lipat ganda, laksana burung Raja Wali ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, biar kami terus fokus kepada tujuan dan panggilan kami. Tidak ada satu keadaan pun yang membuat kami lari dari panggilan. Kami akan terus mengikut Tuhan, kami akan terus mengiring Tuhan, kami akan terus melayani Tuhan. FA akan terus melayani Tuhan dalam nama Yesus. Oh, biar hati kami tidak tawar ya Tuhan. Biar kami terus menaruh hati kami ya Tuhan. Oh, perbesar kapasitas kami ya Tuhan. Kami mau terus belajar dan Kau perbesar ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, tegur kami ya Tuhan. Karena itu adalah cahaya, karena itu adalah jalan kehidupan bagi kami untuk berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Berkat-Mu atas negeri kami Indonesia, berkat-Mu atas pemerintahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat negeri ini. Berkat-Mu atas para pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta, Dokter, Insinyur Niko Nyotora Harjo. Berkat-Mu atas gembala pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yona dengan Ibu Santi dan anak-anak. Berkat-Mu Tuhan atas gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno. Berkat-Mu atas Ibu Intan dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkat-Mu atas para wakil gembala ya Tuhan. Biar semuanya diberkati, berhasil beruntung. Pakai para pemimpin rohani kami untuk terus berjalan dalam apa jadi isi hati-Mu ya Tuhan, untuk menuntun gereja-Mu, umat-Mu ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Berkat-Mu atas Eva-Eva yang ada ya Tuhan. Tahun ini kami akan melihat penuaian terjadi melalui Eva-Eva yang ada. Bapa kami berdoa ya Tuhan Yesus. Berkat seluruh pengurus Eva yang ada dalam nama Yesus. Semua jemaat ya Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya, yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Angka seluruh umat-Mu naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Jauhkan dari segala kegagalan, bawa kepada keberhasilan yang daripada-Mu. Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem. Biar sentosa dalam puri-puri-Mu dan diberkatilah orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah Eva kami. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkatkan wajah saudara ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripadalah Bapa. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan rohnya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini. Yesus datang kali yang kedua, Maranatha akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam dan Tuhan Yesus